Saya akan membacakan satu bagian sabda Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membacakan bagian sabda Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-25. Kita ingin memikirkan tentang penderitaan sebagai kasih karunia. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Apa yang ingin kita dapatkan dengan penderitaan sebagai kasih karunia? Saya coba mengawali dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sean Jett. Dia seorang musisi Amerika, masih muda, 22 September 58, jadi sekitar 66 tahun, hampir ya. Dia berkata seperti ini. Bisa dibantu? Dia bilang bahwa hidup itu sebenarnya kuat tapi sekaligus rapuh. Ini adalah sebuah paradoks, dia katakan. Demikian kedua hal itu katanya. Diibaratkan seperti fisika kuantum yang menjelaskan tentang sebuah keberadaan yang terlihat seperti partikel sekaligus tidak terlihat seperti gelombang. Dia hadir bersama-sama. Saya ingin menyampaikan bagian ini bahwa di dalam hidup saudara dan saya juga sama. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, bersamaan. Seakan-akan paradoks karena bertentangan, padahal tidak. Semisal kalau kita ditanya, di ruangan ini apakah hampa, kosong, tidak ada apa-apa, atau ada sesuatunya? Cenderung karena kita tidak lihat, kita tidak melihatnya, kita bilang tidak ada. Tapi begitu ada alat yang bisa mendeteksi dan kemudian membuktikannya, kita terkaget-kaget. Kok ada ya? Itulah sebab dikatakan dalam fisika kuantum itu partikel yang mungkin menjadi atom bagian kecil seperti serbuk itu, ya, dia terlihat. Tapi gelombang itu tidak Anda lihat. Tapi dia bisa menjadi media yang menghantar kita dari satu tempat ke tempat lain ketika ada getar yang sama mengarahkan ke tempat di mana kita menerimanya. Lalu apa bagian ini dengan saya mengatakan tentang sabda ini? Yang saya mau garis bawahi adalah ada kemuliaan yang hari ini belum engkau lihat. Tetapi di depan mata kita sebagai orang Kristen dari mulai lahir baru sampai hari ini tidak putus-putusnya penderitaan. Tidak kurang-kurangnya penyakit bertubi-tubi. Lalu mungkin ada putus asa dan mengatakan, engkau di mana Tuhan di dalam pergumulan ini? Bukankah itu yang sedang dipikirkan bersama orang Kristen pada era Petrus itu? Dan ketika Petrus menjabarkan apa yang menjadi pergumulannya, dia barangkali mau mengatakan seperti ini.
Aku orang yang dapat anugerah seorang nelayan yang akhirnya menjadi Rasul Kristus. Tahukah engkau apakah itu semalaman terjadi? Tidak. Tapi aku gagal di dalam satu malam. Dan dia pulihkan itu di dalam satu kata yang dia buktikan pelayanannya dengan penuh penderitaan yang berujung maut. 3 tahun lebih. Lalu Petrus berkata, aku orang berdosa, mana mungkin aku bisa menjadi penjala manusia? Menjadi penjala ikan saja, aku sudah meremehkan engkau. Guruku, Mesias yang diurapi. Yesus mengatakan di pinggir pantai itu, jangan takut Petrus. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Itu pengalaman pertama dia mendapat kasih karunia. Apakah dengan sendirinya dia mendapatkan semuanya? Belum. Ditanya apa yang menjadi komitmen batinnya. Kalau orang ditanya tentang siapa anak manusia, menurutmu siapa? Langsung orang bilang Yohanes Pembaptis. Karena dia yang membuka jalan dan orang yang mengikut harus ada di jalan itu. Oke? Apalagi? Mungkin engkau Elia. Kenapa? Karena dia hidup selamanya. Tapi mungkin Yesus mengatakan, oke, memang aku akan hidup selamanya. Tapi engkau tidak tahu kalau Elia itu tidak mengalami maut. Dia hidup dijemput Tuhan sampai di sana. Lalu apa lagi? Mungkin kau di antara nabi. Oke, apalagi? Mungkin kau Yeremia yang selalu menderita. Karena seorang dari keluarga imam harus berprofesi menjadi nabi. Mungkin dia merasa terbeban berat, keberatan. Tapi hari itu justru dia mendapatkan kesempatan. Nyatakan kehendak hati Allah kepada umatku di Yerusalem. Supaya mereka bertobat sesudah mereka mengalami kehilangan identitasnya karena dibuang dari kampung halamannya. Itu melulu karena cintaku kepada umatku. Sampaikan. Anda tahu ketika dia melakukan itu apa yang direspon oleh umat Tuhan. Dia dilempari batu, bahkan dibuang ke sumur. Tapi justru seperti arti namanya dia diangkat ke atas. Yesus pun nanti akan naik ke atas. Ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Dan sesudah itu roh turun atasmu. Oke, Petrus, terima kasih engkau sudah mengungkapkan masukan dari banyak pandangan orang tentang aku. Kalau menurut pribadimu aku siapa? Masih ingat kan Ibu Bapak? Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tuhan bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena engkau mendapatkan hikmat dari atas untuk mengungkapkannya. Dan ketahuilah, dari pengakuanmu itu, aku akan membangun gerejaku yang alam maut tidak akan mampu meraihnya. Artinya di dalam diri dia tahu kasih karunia. Tapi justru kasih karunia itu, kalau seperti Joan Jett itu mengatakan, dia menjadi paradoks karena yang tak terlihat dengan yang terlihat itu bersatu, bagaikan partikel dengan gelombang. Demikianlah dia mau mengatakan juga kehidupan, yang di satu sisi kuat, berani ngomong, tetapi di tempat lain rentan, karena mengingkari dia mengenal Yesus. Terus dia berkata, pertama kali tentang penderitaan Yesus. Aku akan ke Yerusalem. Nanti tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala ahli Taurat, ya, orang Farisi akan menangkapku, membunuhku, dan pada hari ketiga aku dibangkitkan. Respon Petrus apa? Sekali-kali jangan terjadi sambil menghalau Yesus. Dia mengatakan, enyahlah engkau iblis karena engkau hanya memikirkan apa yang ada di dalam rasamu. Tapi engkau tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam rencana kekal Allah. Aku akan ke sana demi cintaku kepadamu selaku wujud kasih karunia. Apakah Petrus tidak paham bagian itu? Clear.
Tapi skripnya itu tidak nyaman. Ketika di dalam perjamuan makan malam itu, Yesus berkata, seperti Bapa menentukan aku pun menentukan kamu untuk bersama aku memerintah atas Israel. Tapi Simon, iblis menuntut kamu untuk ditampi bagaikan gandum. Meski demikian aku sudah berdoa buatmu supaya engkau jangan gagal. Agar kalau engkau sudah insaf, ingatkanlah saudara-saudaramu. Ini seperti nyindir kepada hamba Tuhan atau siapapun. Oh, kamu punya komitmen ya, punya loyalitas ya, oke. Tapi kalau semua dukungan itu ditarik, apakah engkau masih mau? Mungkin kita akan mengatakan masuk penjara mau, mati pun rela. Akhirnya Yesus terus terang, malam ini, dalam percakapan perjamuan itu, malam ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali yang kau mengenal saya. Jadi kalau penderitaan sebagai kasih karunia itu begitu luasnya, saya coba pepet kepada kepribadian Petrus itu sendiri. Kenapa dia merespon seperti itu? Karena Yesus berkata malam ini, gembala itu akan ditangkap, dibunuh, dan kawanan domba itu tercerai-berai. Dia tahu bahwa itu adalah Yesus akan ditangkap, dibunuh, kemudian murid-murid akan pergi. Dia mau cuma bilang gini, saya gak bakal pergi. Maka Yesus menggarisbawahi untuk menguji perkataanmu yang pernah 3 tahun yang lalu, supaya engkau patut menjadi utusanku. Engkau harus diuji. Dan pada waktu itulah dia mengalaminya. Malam itu ibu bapak tahu, sesudah perjamuan Paskah Israel, Yesus tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Dia ke Getsemani berdoa, sesudah itu ditangkap. Berlanjut, dan Petrus itu menyangkal 3 kali. Bukan didakwa oleh petinggi-petinggi Yerusalem, hanya hamba perempuan. Yang suaranya boleh tidak didengar karena dia seorang budak. Apalagi perempuan, mohon maaf. Karena itu tradisi waktu itu. Artinya, kalau Petrus itu didakwa, kamu juga muridnya, boleh diabaikan. Karena suara dari hamba perempuan itu tidak bermakna hukum. Tapi entah kenapa dia ketakutan. Karena dia mungkin melihat gurunya yang menderita. Dan sebentar pasti mati. Dia ingin mengeles, menghindar. Bagaimana caranya? Tapi dia antusias untuk melihat gurunya bakal diapain. Betul dianiaya, dipukul. Dia ikuti terus sampai ada lagi yang mengatakannya. Dan terakhir salah satu kerabat dari keluarga yang hamba itu dipotong telinganya memberitahu juga, ini dia yang memotong sepupu saya misalnya gitu. Wah, dia lebih kaget lagi. Mungkin dia bersumpah-sumpah, aku tidak kenal. Dan saat itulah ayam berkokok. Bukankah itu kehancuran? Kasih karunia yang diabaikan. Tapi hari ini kita menangkap bagian itu untuk kita lanjutkan. Itu adalah pergumulan Petrus, sehingga dia menuliskannya di dalam 1 Petrus di tengah komunitas yang teraniaya. Karena waktu itu Nero luar biasa sebagai kaisar untuk menghancurkan semua pengikut Kristus. Lalu teman-teman di Yerusalem itu berkata kepada Petrus, di salah satu tulisan apokrif, dikatakan Petrus, kamu adalah pilar gereja. Belum waktunya engkau mati hari ini karena Injil belum disampaikan sampai ke ujung bumi. Kalau boleh engkau menghindar dulu. Dikatakan di dalam apokrif itu dia pergi dengan tulisan Quo Vadis Petrus. Dan di dalam kepergian dia berjumpa dengan Yesus. Dan di dalam perjumpaan itu, di dalam Quo Vadis Petrus itu, dia mengatakan, kemana engkau mau pergi? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Tuhan, kemana engkau mau pergi? Dalam apokrif itu mengatakan, aku akan ke Yerusalem untuk disalibkan kedua kalinya. Petrus siuman. Ketika
pagi kebangkitan itu. Dan kemudian sesudah itu diberitakan 40 hari, Yesus naik ke surga, mereka itu terkagum-kagum dan berjanji akan datang kembali sesudah Roh Kudus turun. Maka dia naik dari tempat di Betania itu ke tempat Bapaknya. Dan dia berjanji, aku akan datang dengan cara yang sama untuk menjemputmu. Supaya di mana aku ada, kalian semua berada. Sekarang engkau bilang mau ke Yerusalem disalibkan yang kedua kali. Berarti melarikan diri dari penderitaan itu adalah hal yang lebih kejam daripada mengingkari dia mengenal Yesus. Ceritanya dia balik ibu bapak ke Yerusalem. Dan dia martir. Bagaimana Anda dan saya hari ini bisa menjadi seorang yang menjalankan itu? Di dalam kutipan saya yang kedua, dikatakanlah apa yang Aristoteles itu katakan. Dia mengatakan bahwa engkau dan saya itu bisa menderita, ya, dan penderitaan itu katanya menjadi indah. Kenapa? Karena orang menanggung musibah besar dengan keceriaan atau sukacita. Dia mengatakan bukan karena ketidakpedulian, ya, insensibility, tetapi dia mengatakan karena kebesaran pikiran. Kebesaran pikiran yang mana? Ada satu kutipan yang saya belum sempat kirim, tapi saya bagikan saja. Itu dari seorang Aeschylus, ya. Aeschylus itu pujangga Yunani yang hidup 525 sampai 456 sebelum Kristus. Jadi abad ke-6 sampai abad ke-5. Dia mengatakan bahwa dia yang belajar pasti menderita. Dia yang mengaku murid, belajar itu adalah penderitaan. Bahkan di dalam tidurnya, rasa sakit yang tak terlupakan itu ibarat tetesan-tetesan yang melukai di dalam batin. Dan di dalam keputusasaan kita sendiri katanya yang bertentangan dengan keinginan kita, pada gilirannya datanglah kebijaksanaan kepada kita melalui kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan Petrus itu mengalami hikmat Tuhan. Ketika dia tahu bahwa Yesus itu mati, ganti dia. Sehingga dikatakan di dalam ayat-ayat itu dia tidak berbuat dosa, tidak tipu, tidak ada dalam mulutnya. Bahkan ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu kemudian di bagian akhir dari ayat itu, karena dulu kita sesat seperti domba, tapi sekarang telah kembali kepada gembala, sang pemelihara jiwa. Itu sebab di dalam surat 1 Petrus itu, ya, dikatakan pasal 1 ayat 3, saya bacakan sebagai bagian yang mungkin akan menyimpulkan khotbah ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi betul dia mengatakan, biarlah engkau bergembira ketika engkau mengalami penderitaan. Kenapa? Kita punya pikiran besar tentang janji yang mengikat kita. Bahwa pada gilirannya penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang dijanjikan. Itu sebab surat 1 Petrus itu banyak cerita tentang penderitaan dan aniaya. Lalu pembandingan penderitaan dengan kemuliaan. Ajaran-ajaran tentang panduan hidup baru itu lengkap di situ.
Padahal surat ini sedang menghibur, memberikan penguatan kepada orang yang diikat perjanjian Allah. Jangan mundur, meskipun penderitaan yang berujung maut di depan mata kita. Hari ini kita belum sampai mungkin ke titik itu. Kalau Anda dan saya mendengar berita, tiba-tiba satu negeri diserang rudal, peng! Dengar kabar, kampung di mana orang tua kita tinggal dihantam rudal, tidak ada yang hidup. Kira-kira hati kita seperti apa ya? Padahal semalam masih WA. Mungkin ada yang merecord video call. Habis. Narasi ini bukan saya buat-buat, saya hanya mereframe lagi, memframing ulang apa yang terjadi di Timur Tengah. Ini bukan soal membela yang ini, menghujat yang itu, mendakwa yang itu salah segala macam, bukan. Di dalam kemanusiaan, kita itu rapuh. Ketika kita bilang kita kuat, ingat, di dalam diri kita ada paradoks antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat banyak penderitaan, yang tak terlihat banyak janji kemuliaan. Mari kita jalan bareng. Itu sebab kalau orang fisika itu selalu punya penghiburan. Kematian itu di dalam Kristus tidak menakutkan. Karena itu hanya perubahan bentuk dari yang tadinya terlihat sekarang tidak terlihat. Dan dia nyata seperti itu. Adanya di mana? Nggak penting. Karena dia hadir. Itu sebab dikatakan di dalam pengakuan iman, dia akan membangkitkan yang mati, supaya yang bisa mati mengenakan yang tidak dapat mati, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan sesudah itu semuanya selesai penghakiman, dan kita yang mendapatkan anugerah boleh hidup kekal bersama dia selamanya. Tapi Pak, dia terpotong loh Pak, mati kena mutilasi, enggak penting. Karena itu hanya mengubah sedikit bentuk wajah dan seterusnya. Tapi eksistensi yang otentik itu ada di dalam genggaman dia. Maka dia berani mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku, aku jaga. Satu pun tidak akan ada yang hilang. Karena aku adalah gembala domba yang tersesat. Aku sudah menyerahkan nyawaku baginya, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3:16. Yohanes 11:25 dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati, dia akan hidup. Objeknya adalah Lazarus. Mati 4 hari. Dan karena kemurahan dan anugerahnya, dia hidup. Ketika Tuhan menaikkan doa dengan mengangkat tangan, dengan belas kasih dalam tangisan, Bapa, oleh karena mereka, biarlah Lazarus kembali. Lazarus itu punya sinonim Ibrani Eleazar, yang artinya Tuhan Sang Penolong. Jadi dia boleh bangkit karena ditolong Tuhan. Dia mati lagi, oke. Tapi hari itu kedukaan keluarga Betania kembali dihibur. Dan dia menjadi saksi bagaimana untuk mempercayai Tuhan. Padahal mereka gundah dan marah. Diberi tugas utusan supaya Yesus datang. Agar Lazarus yang koma ini tidak mati. Tapi Tuhan menunda sampai hari keempat baru datang. Kan itu mubazir. Tapi justru dia mengatakan, lebih baik aku tidak datang saat itu supaya engkau boleh belajar percaya. Hari ini ketika engkau dan saya berpikir dengan pikiran besar, lalu kemudian kita bisa bersuka cita bukan karena tidak ada kepekaan, tapi karena ada janji yang mengikat. Maka meskipun aku menderita, aku bersuka cita. Kenapa? Penderitaan adalah kasih karunia. Kok gitu ya? Mungkin ada satu bagian ayat yang saya juga mau bacain. Filipi 1.
Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ini rasul yang di dalam kehidupan pelayanan dari awal sampai akhir penuh penderitaan. Di Rajam Batu pernah dipukul sekian puluh kali kurang satu katanya. Karam kapal, dipagut ular berbisa. Memang belum harus mati ya nggak mati. Kenapa? Ketika orang ragu di dalam utusan Paulus, mereka bilang, ini orang jahat yang sedang menyamar. Yesus meneguhkan, dia alatku. Pulihkan kebutaannya untuk melihat terangku. Apa jaminannya? Apa yang kuderita, dia akan alami yang sama. Kalau saya boleh memutuskan menjadi kesimpulan ini, Anda dan saya menjadi orang Kristen, jaminannya adalah penderitaan. Masihkah kita mau mengikut dia? Kalau Anda mengatakan, saya hitung-hitung dulu, oke. Mungkin kita adalah himpunan orang yang melihat mujizat, makan roti sampai kenyang, hanya dengan 5 ketul roti kecil dan 2 ikan. Sesudah itu tidak mencapai kepada roti hidup yang sesungguhnya, Yesus Kristus firman Allah. Hilang. Kan kata pendeta, kalau sudah diselamatkan, selamanya diselamatkan. Betul. Kok Bapak ngomongnya itu? Loh, kan Anda tidak menguji iman itu. Bukankah Petrus mengatakan bahwa penderitaan itu adalah bagian ujian iman, supaya kita hidup di dalam pengharapan janji, yaitu mewujudkan kasih Allah kepada dunia. Itu sebab hidup kita di dalam status dan kondisi menjadi hamba-hamba Allah, yang bukan hanya mengabdi karena tuannya baik. Tuan yang bengis pun kita harus tunduk. Nah ini kan repot. Nyeletuk dikit nih, masih ada 7 menit soalnya saya. Lagi pemilu, kan heboh tuh. Nomor 1, 2, 3. Saya nggak nanyain Bapak Ibu milih yang mana. Saya nggak nanya itu. Cuma ketika akhirnya jadi bertengkar, bertikai. Karena yang satu bilang gue mau milih ini. Payah lu nanti dia begini-gini. Enggak, mesti ini yang lebih keren. Ini memang titisan dewa lah yang melanjutkan pemerintahan. Akhirnya nggak menang kan? Halo? Iya, saya sengaja ngegantung, nggak menang kan? Lalu yang menang mungkin yang tidak kita harapkan toh. Dan belum kelar nih karena belum dilantik. Ntar kalau udah dilantik baru ketahuan katanya tuh kan jahat. Nggak apa-apa karena sabda Tuhan yang jahat pun harus kita tunduk. Wah itu yang saya sebel. Tapi saya boleh berkata, Anda dan saya hadir bukan kebetulan bahkan di negeri ini. Tetaplah bersukacita. Bergembiralah. Dan sebulan lagi saya boleh menyelesaikan pengabdian struktural saya di Gereja Kristen Indonesia. Alias saya boleh dapat gelar pendeta emeritus Simon Stevi, gitulah kira-kira. Kalau masih hidup. 15 September. Umur saya 65 tahun lebih 1 minggu. Kenapa lebih 1 minggu? Karena 8 September itu ulang tahun saya. Ada pendeta yang juga diemeritasi di Cirebon. Saya mundur seminggu, itu satu alasan. Alasan kedua, di tanggal itu Tuhan izinkan kami menikah di tahun yang ke-40. Oh jadi pesta 2, bukan. Pestanya 1. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berhasil karena sebelah saya ngedampingin saya. Sampai pernikahan ke-40. Kan asik juga gitu ya. Kapan lagi menghargai istri di hadapan banyak orang. Sesudah itu kan mungkin kagak laku pendeta emeritus kan dilupain gitu ya. Udah mulai tua, jalan udah mulai goyang,
ngomong udah tremor, dan lain-lainnya. Habis ngomong A, balik lagi ke A, balik lagi ke A, sampai bilang, Pak, khotbahnya kapan selesai? Dan saya bisa berkata, karena dia, saya tetap hadir. Lalu Anda mengatakan, kenapa? Pasca 2019, dia nyaris pulang ke sorga. Bukan karena kecelakaan, penyakit. Lalu dia berjanji sama Tuhan, kalau Tuhan beri saya hidup 2 tahun saja untuk mendampingi suami saya sudah bersyukur. Jadi setiap ulang tahun dia 7 Agustus, saya selalu tanya, kamu siap pulang? Saya suami kurang ajar ya? Kamu siap pulang? Dia diam. Dan disitulah kita berdoa. Jadi kalau aku kuat, karena dia. Karena aku rentan dan tidak kuat. Dan kemarin dia berusia 62. Persis 5 tahun dia mendampingi saya. Tidak lebih, tidak kurang. Oh, jadi kalau begitu bisa mati dong? Mungkin. Tapi kalau mati kan tetap bersyukur toh. Jadi nggak usah repot-repot lagi khotbah ya. Paling Pak Gelen yang pusing gitu kan. Teman hilang lagi satu gitu ya. Lalu yang lain kemana? Nggak usah khawatir. Tapi hari ini, dalam kesimpulan ini, biarlah penderitaan sebagai kasih karunia. Engkau mengalami kasih karunia. Dari awal engkau dipanggil sampai akhir. Bahwa kasih karunia itu esensinya penderitaan berujung maut. Kalau tidak, pengertian keselamatan di dalam Yesus itu menjadi nihil. Justru karena dia menjadi sesuatu, dia tunjukkan di dalam penderitaan yang dahsyat. Dia mengatakan, sudah selesai. Dia membayar pengampunan itu dengan nyawanya. Dia hembuskan dan dia serahkan kepada Bapa. Itu yang harus engkau dan saya lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan membimbing kita. Mumpung belum timer angkat-angkat itu jam sudah selesai dan hari ini saya masih punya waktu 2.40, berarti ini bagian untuk doa saya. Mari kita berdoa.